Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4 muatan pelajaran matematika ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Nah, adik-adik sekalian ya, untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di halaman 181 ya, latihan ulangan akhir tahun, tepatnya yang bagian A. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 13 ini kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi untuk kali ini kita akan melanjutkan nomor berikutnya di halaman 182 ya berarti ya. Nomor 14 ya sampai dengan nomor 25. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran ya agar dalam setiap mengerjakan soal. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 14. Ya. Segi banyak yang mempunyai 5 sisi sama panjang itu disebut oke ya. Kalau yang memiliki 5 sisi sama panjang itu disebut pentagon ya, jawabannya yang A. Kalau yang memiliki 6 sisi itu dinamakan heksagon. Kalau yang memiliki 7 sisi ini dinamakan heptagon. Kalau oktagon itu segi banyak yang mempunyai 8 buah sisi sama panjang ya. Jadi ada pentagon itu 5 sisi, heksagon 6 sisi, heptagon 7 sisi, dan oktagon 8 sisi ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 14 adalah yang A. Lanjut kita ke soal nomor 2. Keliling persegi panjang yang memiliki panjang 9 cm dan lebar 4 cm adalah ya. Jadi persegi panjang ini panjangnya 9 cm, lebarnya 4 cm lah. Kelilingnya berapa? Nah, keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah dengan lebar. Oke, ini untuk nomor 15 ya. Jadi panjangnya tadi 9, lebarnya 4. Berarti 2 kali 9 ditambah 4. 9 tambah 4 hasilnya adalah 13 ya. 2 kali 13 sama dengan 26 cm. Jadi keliling persegi panjang tersebut yaitu 26 cm. Untuk nomor 15 jawabannya yang C ya, adik sekalian ya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Suatu persegi memiliki keliling 24 cm. Luas persegi tersebut, nah ini karena diketahui keliling, kita cari dulu panjang sisinya ya, baru nanti kita bisa menemukan luasnya. Oke. Ini ya. Jadi rumus keliling persegi itu adalah 4 kali panjang sisi. Kelilingnya tadi 24 ya, 24 sama dengan 4 kali panjang sisi, sehingga untuk mencari panjang sisinya tinggal keliling dibagi 4. 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6 ya, 6 cm panjang sisinya, sehingga luas persegi itu sisi kali sisi. 6 kali 6 hasilnya 36 cm persegi. Itu untuk nomor 16 ya, 36 cm persegi. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 17. Luas segitiga berikut adalah, nah ini segitiga ya, dimana ini memiliki 3 buah sisi ya. Ini sebagai alasnya, ini tingginya, ini sisi miringnya. Sisi miringnya 130 cm, alasnya 120 cm, tingginya belum diketahui. Nah, kelilingnya 300 cm, maka kita bisa mencari tingginya terlebih dahulu. Setelah ketemu tingginya, baru kita bisa menemukan luas segitiga. Oke. Di sini udah saya gambarkan ya adik-adik sekalian ya. Ini 3 buah sisinya, ini sisi alas, sisi tinggi, ini sisi miringnya. Nah, kalau kelilingnya 300 cm, maka untuk mencari tingginya caranya gimana? Nah, keliling itu berarti sama dengan untuk segitiga ya. Ini sisi tinggi ditambah sisi miring ditambah sisi alasnya ya, atau S1 tambah S2 tambah S3. Nah, kelilingnya tadi 300 ya, berarti 300 sama dengan ini 130, ini sisi miringnya ditambah dengan sisi alasnya ditambah tingginya. Nah, 130 ditambah 120 hasilnya adalah 250 ya. 300 sama dengan 250 ditambah dengan tinggi. Maka tingginya 300 kurangi 250 hasilnya 50 cm. Ini udah ketemu tingginya, alasnya
120, maka untuk mencari luas segitiga rumusnya yaitu alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kalikan alas kali tinggi, sama aja ya. Alasnya tadi 120, kemudian tingginya 50 dibagi 2. 120 kali 50 bagi 2 ya. Ini kita sederhanakan ya. Bagi 2 dapat 1, 120 bagi 2 dapat 60 ya. 60 kali 50 hasilnya 3000 cm persegi. Jadi luas dari segitiga tersebut 3000 cm persegi. Nomor 17 ya. Jawabannya A ya. Sekarang kita ke nomor 18. Hubungan dua garis pada lintasan kereta api adalah, nah, lintasan kereta api itu dua garisnya itu sejajar ya. Kalau kita lihat rel kereta api itu ya, mau sampai manapun dia sejajar ya. Jadi kalau digambarkan itu seperti garis ini. Nah ya, jadi yang dilalui oleh kereta api relnya itu pasti sejajar. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi garis sejajar itu adalah dua garis ya, yang apabila diperpanjang dia tidak akan pernah bertemu walau dimanapun, itu dinamakan garis sejajar. Kemudian nomor 19, pasangan sudut yang sehadap pada gambar berikut adalah, kita lihat di sini ya, A dan B. A dan B ini bukan sehadap ya. Sehadap itu menghadapnya sama. Misalnya kalau A itu sehadap dengan E. Kalau B sehadapnya dengan F. Ini namanya sehadap. Kemudian E dan G. E dan G ini juga bukan sehadap ya. Ini bentuk sudut lurus. Kalau kita hitung, kita jumlahkan, A dan B juga bentuk sudut lurus ya, bukan sehadap. Kemudian A dan E. A dan E lah, ini A dan E sehadap ya. Nah, sudut-sudut yang sehadap itu memiliki besar yang sama ya. Jadi jawabannya yang ini harusnya C ya, Dede sekalian ya. Oke, yang penting A dan E ya. Ini yang salah nulis A, B, C-nya ya. Ini harusnya A, B, C. Nah, ini kita silang ya. Jadi jawabannya adalah sudut A dan sudut E, pasangan sudut yang sehadap. Lanjut kita ke soal berikutnya. Perhatikan tabel banyak buku yang dipinjam pada bulan Mei oleh siswa di Perpustakaan Pelangi untuk menjawab soal nomor 21 dan 20 ya, 20 dan 21. Nah, ini ada Ana, dia meminjam buku 3 buah, Budi 4 buah, Cita 1 buah, Edo 1 buah, dan Vina 5 buah. Pertanyaannya, siswa yang meminjam buku paling banyak pada bulan Mei. Nah, paling banyak berarti kita lihat ini datanya di sini. Paling banyak berarti 5 buah buku. Nah, 5 buah buku yaitu Vina, karena yang lain kurang dari 5. Maka jawaban untuk nomor 20 adalah Vina yang meminjam buku paling banyak. Nomor 21, siswa yang meminjam buku paling sedikit. Nah, paling sedikit berarti kita lihat angkanya kecil. Nah, ini berarti 1 dan 1, berarti Cita dan Edo. Kita lihat di sini. Oh, ini ya, berarti yang meminjam buku paling sedikit ada 2 siswa ya, yaitu Cita dan Edo ya. Nomor 21 jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan diagram batang berikut. Nah, ini ya. Ini data penjualan ya, banyak penjualan, enggak tahu penjualan apa dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, ini bulan Januari banyak penjualan ada 35, kemudian Februari 20, Maret ini ada 15, April 10, Mei 25, dan Juni ini 45. Ini yang paling banyak ya. Bulan Juni, bulan April ini penjualan yang paling sedikit. Nah, pertanyaannya, penjualan paling banyak terjadi pada bulan lah nih, yang paling tinggi yaitu bulan Juni ya, 22, jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 23. Besar setiap sudut pada segi 4 beraturan. Nah, segi 4 beraturan itu bisa persegi ya, persegi panjang itu. Tiap sudutnya adalah bentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Jadi nomor 23 jawabannya yang B ya. 90 derajat. Nah, kalau total sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat ya. Jadi 90 kali 4. Nomor 24, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar segitiga ya. Total sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat ya. Jadi kalau di sini udah diketahui sudut A 35, sudut B 125, maka besar sudut C yang ditanyakan tinggal kita hitung ya, 180 dikurangi dengan sudut yang ada. Oke.
Untuk nomor 24 di sini udah saya tuliskan ya, besar sudut C sama dengan 180 dikurangi lah ini. Sudutnya ada 125 tambah 35. 180 dikurangi ini kita tambahkan ya, 125 tambah 35 hasilnya adalah 160. Jadi 180 kurang 160 hasilnya ada itu 20 derajat. Jadi besar sudut C 20 derajat. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Besar sudut lancip sebuah trapesium sama kaki adalah 52 derajat. Besar sudut tumpulnya adalah, nih jawabannya 128 derajat. Dari mana kita lihat ya. Ini ya, kurang lebih gambar trapesium sama kaki itu seperti ini. Ya. Untuk trapesium sama kaki, sudut yang bersebelahan itu kalau kita jumlahkan hasilnya 180 derajat. Ya, bersebelahan itu sudut B dengan sudut C. Ya. Kemudian sudut A dengan sudut D. Jadi sudut tumpul sama sudut lancipnya kalau kita tambahkan itu totalnya 180 derajat ya. Oke, sehingga sudut A ditambah sudut D itu nilainya sama dengan sudut B ditambah sudut C, yaitu 180 derajat. Tadi ya ditanyakan sudut tumpul, lah berarti sudut ini ya, sudut C. Nah, besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 52 derajat, karena ini udah diketahui sudut lancipnya. Ini 52, ini juga 52 ya. Kita mau nyari sudut D boleh, nyari sudut C juga tidak apa-apa. Nah, ini saya tuliskan sudut C. Sudut C sama dengan 180 dikurangi 52 hasilnya adalah 128 derajat ya. Jadi besar sudut tumpulnya adalah 128 derajat di sini. Ini 128, ini 128, ini 52. Itu adik-adik sekalian ya, untuk soal latihan ulangan akhir tahun ya, yang bagian A nomor 1 sampai 25 sudah kita bahas ya. Untuk bagian B dan C nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.